7 desa wisata yang mengusung konsep sustainable tourism. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf atau Bapparekraf mencanangkan pengembangan desa wisata merujuk pada konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Secara definisi, sustainable tourism adalah pariwisata yang memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Kemenparekraf atau Bapparekraf memberlakukan pedoman dalam membangun destinasi wisata berkelanjutan yang terdiri dari 4 kategori, yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Di antara ribuan desa wisata di Indonesia, berikut 7 desa wisata yang bisa menjadi percontohan keberhasilan dari konsep sustainable tourism. Yang pertama, Desa Pujon Kidul yang terletak di Malang. Terletak di Kecamatan Pujon, desa wisata ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Malang. Lokasinya berada di dataran tinggi sehingga memiliki lingkungan sejuk dan masih asri. Desa Pujon Kidul mengandalkan kelestarian alam sebagai konsep sustainable tourism yang ditawarkan kepada wisatawan. Yaitu sektor pertanian dan peternakan. Beberapa atraksi wisata yang bisa dilakukan di Desa Pujon Kidul antara lain menanam sayuran, memetik sayuran, hingga memerah susu sapi. Yang kedua, Desa Peting Sari yang berlokasi di Yogyakarta. Desa wisata Peting Sari telah dikenal internasional sebagai salah satu desa wisata dengan segudang penghargaan. Salah satu yang cukup menarik, Desa Peting Sari masuk dalam 100 besar destinasi berkelanjutan versi global Green Destination Day atau GGDD. Desa wisata Peting Sari tergolong sebagai desa wisata dengan konsep sustainable tourism dari kategori pelestarian lingkungan. Keseharian masyarakat yang berdampingan dengan alam menjadi daya tarik desa wisata ini, seperti memajak sawah, menanam padi, menangkap ikan, hingga belajar membuat tempe bisa kita coba lakukan di Desa Peting Sari. Yang ketiga, Desa Ponggok yang berada di Kota Klaten. Desa Ponggok lokasinya di Klaten. Potensi alam Desa Ponggok berasal dari 5 sumber mata air.
Dulunya, air yang berlimpah hanya digunakan untuk irigasi sawah dan perkebunan saja. Namun, kini masyarakat memanfaatkan sumber air tersebut sebagai destinasi wisata. Destinasi unggulan Desa Ponggok adalah Umbul Ponggok yang sempat viral beberapa tahun lalu. Di sini wisatawan bisa berenang, latihan menyelam, hingga bisa berfoto di bawah air. Selain Umbul Ponggok, ada 4 sumber mata air lain yang juga menarik dikunjungi. Yaitu Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Kapilaler, dan Umbul Cokro. Menariknya, dengan memanfaatkan potensi alam yang dimilikinya, Desa Ponggok menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia dengan penghasil desa per tahun mencapai Rp 14 miliar. Berikutnya ada Desa Ketekesu di Toraja. Ketekesu merupakan desa adat yang mengusung konsep sustainable tourism dalam kategori pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung. Atraksi wisata yang paling ikonik dari Desa Ketekesu adalah upacara adat Rambu Solo dan kuburan di tebing batu yang ditaksir telah berusia 500 tahun. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat rumah adat Tongkonan yang berjajar rapi di Desa Ketekesu. Konon rumah-rumah adat ini telah berusia lebih dari 300 tahun. Selain dari segi peninggalan, desa ini juga terkenal sebagai penghasil kerajinan pahat hingga lukis. Berikutnya ada Desa Penglipuran. Desa Penglipuran berasal dari Bali. Selain Desa Petingsari, Desa Penglipuran juga masuk dalam 100 besar destinasi berkelanjutan versi GGDD tadi. Bahkan, desa wisata yang terletak Bali ini dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan di Desa Penglipuran lahir dari aturan adat desa. Salah satu aturan yang menarik adalah larangan menggunakan kendaraan bermotor pada area desa. Tujuannya adalah menjaga kebersihan udara di Desa Penglipuran sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Selain itu, aturan adat juga mengatur soal tata ruang Desa Penglipuran, yaitu konsep Trimandala. Tata ruang adat ini membuat Desa Penglipuran tampak lebih rapi dan tertata. Berikutnya ada Kampung Blekok. Blekok ini di lokasi di Situbondo ya.
terpilih sebagai finalis Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Nama Kampung Blekok kian ramai diperbincangkan. Selain menjadi rumah bagi penduduk, desa wisata ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman, mangrove, dan ribuan burung. Bertujuan untuk melestarikan burung blekok yang hampir punah, masyarakat setempat membuat penangkaran burung di desa wisata ini. Wisatawan yang berkunjung ke desa ini dapat ikut serta dalam kegiatan penangkaran, memberi makan burung, hingga merawat burung yang sedang sakit. Berikutnya ada Desa Umbul Harjo, berlokasi di Yogyakarta. Dalam upaya pengembangan desa wisata, peran generasi muda yang kreatif adalah salah satu kunci keberhasilan. Hal ini terbukti di Desa Umbul Harjo, Yogyakarta. Berangkat dari keresahan pemuda Karang Taruna desa atas irigasi yang terkesan kumuh, tercetus ide kreatif. Inovasi yang diberikan adalah mengubah irigasi desa menjadi tempat budidaya ikan nila. Selain bermanfaat untuk ketahanan pangan, budidaya ikan nila di saluran irigasi juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Desa Umbul Harjo hingga viral di media sosial. Itulah 7 desa wisata yang sukses berkembang dengan mengusung konsep Sustainable Tourism. Harapannya desa wisata tersebut bisa menjadi inspirasi bagi banyak desa wisata lain di Indonesia untuk terus berinovasi dalam pariwisata berkelanjutan. Terima kasih buat semuanya telah menonton. Doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.